Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait berkas administrasi yang akan adik-adik bawa pada saat pemeriksaan administrasi nanti ya. Ada beberapa berkas yang perlu dilengkapi dan juga ada yang langsung di-download di website penerimaan Polri. Untuk itu di video ini saya akan membahas bagaimana cara-cara adik-adik melengkapi berkas-berkasnya. Berkas pertama yang disiapkan yaitu surat permohonan menjadi anggota Polri ya. Untuk surat permohonan menjadi anggota Polri ini contohnya seperti ini ya. Jika teman-teman sudah download di websitenya pasti sudah tahu. Nanti saya juga akan kasih contoh suratnya nanti di sini. Ini teman-teman menulisnya di kertas folio bergaris ya, disalin di kertas folio bergaris, ditulis dengan tinta warna hitam menggunakan huruf kapital atau huruf balok, tidak boleh ada coretan ya ataupun tipex. Nah, itu untuk permohonan menjadi anggota Polri. Yang kedua yaitu fotokopi legalisir akte kelahiran. Nanti contohnya juga akan saya kasih tunjuk. Untuk akte kelahiran ini bagi yang sudah memiliki barcode, nah itu teman-teman tidak perlu lagi dilegalisir yang fotokopiannya ya. Tapi apabila akte kelahirannya yang tidak memiliki barcode masih tanda tangan, nah itu wajib untuk dilegalisir. Yang ketiga yaitu fotokopi legalisir ijazah ya, mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, D1 sampai D3 dan juga S1 semuanya difotokopi legalisir. Untuk legalisiran ijazah SD SMP apabila SD SMP dan SMA apabila teman-teman mungkin yang sekolahnya di luar daerah namun tesnya di Raja Ampat misalnya, teman-teman mungkin yang agak susah untuk menjangkau legalisirnya bisa melegalisirnya di Dinas Pendidikan ya. Terkecuali untuk ijazah D1 sampai D3 dan juga S1, nah itu harus dilegalisir di kampus yang bersangkutan. Berikutnya yaitu SKHU ya. SKHU ini kebanyakan kan ada yang sudah barcode-nya. Nah, apabila yang sudah memiliki barcode tidak perlu lagi dilegalisir ya, kecuali dia tidak memiliki barcode, nah itu yang harus dilegalisir. Persyaratan berikutnya yang dilengkapi yaitu surat keterangan berbadan sehat dari instansi pemerintah ya, seperti puskesmas dan juga rumah sakit. Jadi teman-teman bisa mengurus persyaratan surat kesehatan ini di puskesmas atau rumah sakit ya. Setelah diurus difotokopi legalisir. Nah, jadi untuk surat kesehatan ini tidak dipakai atau yang diterbitkan dari instansi kepolisian, yang dipakai hanya di luar dari instansi kepolisian yaitu di puskesmas ataupun di rumah sakit pemerintah. Persyaratannya berikut yaitu surat keterangan catatan kepolisian. Nah, untuk SKCK ini teman-teman sendiri bisa mengurusnya di Polres setempat ya untuk pembuatan SKCK-nya. Nanti begitu teman-teman sudah membuat SKCK-nya, fotokopi lalu dilegalisir lagi ya untuk melengkapi berkasnya. Selanjutnya yaitu fotokopi KTP dan juga akte kelahiran. Selanjutnya yaitu fotokopi KTP dan juga kartu keluarga dilegalisir juga ya. Namun untuk kartu keluarga ini kan sudah memiliki barcode. Nah, jika teman-teman yang kartu keluarganya sudah memiliki barcode, tidak perlu lagi dilegalisir, hanya difotokopi. Namun untuk teman-teman yang kartu keluarganya masih tanda tangan, nah itu wajib untuk dilegalisir. Persyaratan yang berikutnya yaitu surat persetujuan orang tua wali. Contohnya seperti yang saya pegang ini. Nah, untuk surat persetujuan orang tua wali ini, teman-teman bisa fotokopi lalu ditulis tangan. Atau juga ada yang mau diketik saja yang rapi bisa juga ya. Namun untuk yang saya jelaskan di sini bagi teman-teman yang mau menulis tangan saja, silahkan difotokopi dulu sebanyak 4 rangkap ataupun lebih, lalu kemudian setiap rangkapnya itu ditulis tangan ya. Jadi tidak ditulis tangan baru difotokopi, namun
fotokopi dulu baru ditulis tangan. Kemudian teman-teman bisa mengisi semua data yang diminta di sini, diisi semuanya. Kemudian di sini ada yang hubungan keluarga dengan calon peserta. Nah, biasanya ini kadang-kadang banyak yang kelewatan pada saat mengisi. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi jika yang menandatangani berkas 4 rangkap ini adalah orang tua daripada teman-teman, maka hubungan keluarga di sini misalnya yang tanda tangan berkasnya ayah kandung, bisa di sini tulis ayah kandung, ataupun ibu bisa ditulis sini ibu kandung. Namun apabila yang menandatangani berkas ini adalah orang tua wali, maka keterangannya di sini bisa ditulis mungkin keponakan atau tidak, misalnya tante, om, ya itu bisa ditulis di keterangannya di sini. Kemudian ada di bagian bawah yang kolom tanda tangan. Nah, di sini ada tanda tangan calon peserta dan juga tanda tangan dari kelurahan. Itu teman-teman bisa mengisi tanda tangan di bawah kolom-kolom ini ya. Berkas selanjutnya yaitu surat pernyataan belum pernah menikah. Ini juga sama, harap untuk mengisi data-data yang diminta di kolom-kolom ini. Lalu apabila ada yang bertempelkan meterai seperti ini, nah, teman-teman bisa tempel meterai lalu tanda tangan ya. Nah, di sini ada tanda tangan orang tua wali dan juga ada yang mengetahui lurah. Nah, apabila yang mengetahui lurah ini setelah teman-teman sudah mengisi semua berkas ini, bisa dibawa ke kelurahan untuk ditandatangani. Selanjutnya ada daftar riwayat hidup ya. Untuk daftar riwayat hidup ini juga sama ya. Kurang lebih biodata yang diminta di sini semuanya wajib diisi ya. Terus di sini kan ada pendidikan umum. Untuk pendidikan umum di sini teman-teman bisa mengisi nama sekolahnya ya. Diisi nama sekolahnya. Berikutnya ada kecakapan. Nah, kecakapan ini di sini teman-teman bisa isi. Misalnya di sini ada bahasa dan menulis. Untuk kecakapan bahasa ini misalnya teman-teman bisa bahasa selain bahasa Indonesia bisa ditulis di sini. Ya, misalnya bahasa Inggris aktif boleh diisi aktif. Kalau menulis juga misalnya bahasa Inggris tulisannya bagus ya, untuk bisa aja bahasa Inggrisnya bagus boleh di sini bahasa Inggris aktif atau pasif ya. Itu untuk daftar riwayat hidup. Yang pertama tadi adalah data pribadi daripada rekan-rekan. Untuk lembaran kedua itu ada data keluarga yang perlu diisi. Nah, untuk data keluarga yang diisi di sini untuk nama ayah, nama ibu itu wajib diisi ya. Isi semua data-data sesuai yang diminta. Nomor 3 yaitu ada nama wali dan nama ibu wali. Ini diisi apabila di berkas teman-teman ini yang menandatanganinya yaitu wali. Namun apabila tidak ada wali tidak perlu diisi ya, dikosongi saja. Yang kelima, untuk tabel yang kelima ini adalah kolom saudara ya. Jadi teman-teman juga bisa mengisi jumlah keluarganya di sini, isi semuanya. Bagian ke-6 saudara dari ibu ini juga boleh diisi ya. Kalau tidak ada ya dikasih kosong saja. Sama juga nomor 7 juga saudara daripada ibu. Untuk lembar ketiga dari daftar riwayat hidup tadi, di sini ada beberapa daftar juga yang perlu diisi seperti organisasi yang pernah diikuti, itu teman-teman bisa mengisi cabang olahraga dan juga cabang kesenian. Apabila dari ketiga poin ini teman-teman ada yang mengikuti silahkan diisi. Namun kalau tidak ada juga tidak diisi tidak masalah. Selanjutnya di bagian bawah ini ada menempel foto ya, pas foto 4x6. Nah, untuk foto yang ditempel di sini foto berwarna yaitu latar kuning dengan baju putih ya. Jadi foto yang ditempel di sini yaitu latar kuning berbaju putih. Untuk pas foto warnanya ya, di samping-samping tinggal teman-teman tanda tangan. Selanjutnya yaitu surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri. Untuk surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri ini ada 2 lembar ya. Sama juga untuk lembar pertama silahkan mengisi biodata yang ada di sini. Lalu di bagian lembar kedua ini ada
paragraf yang ini ada hari dan tanggal, silahkan dikosongkan saja ya. Terus untuk pihak kedua juga ini silahkan dikosongi saja, tidak perlu ditandatangani. Yang perlu ditandatangani yaitu yang pihak pertama yang bertempelkan meterai. Jadi apabila setelah ditempel meterai lalu ditandatangan. Berkas selanjutnya yaitu surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas. Ini juga sama ya. Silahkan teman-teman mengisi biodata yang diminta di sini, isi semuanya ya. Lalu ada di kolom tanda tangan ini seperti yang dilihat ya. Ini ada tanda tangan dari lurah. Terus ada catatan di bawah ini tanda tangan dari camat. Jadi setelah teman-teman selesai tanda tangan dari lurah, silakan bawa ke kecamatan atau kantor distrik untuk ditandatangani kepala distrik ya. Persyaratan yang berikut yaitu surat pernyataan orang tua wali ya. Untuk surat pernyataan orang tua wali kurang lebih sama ya. Ini ada biodata yang perlu diisi. Yang pertama di paling kolom atas ini adalah biodata daripada orang tua. Nah, untuk yang biodata bagian bawah ini diisi peserta, nama dari peserta CASIS ya, yang peserta yang akan mengikuti tes. Dan untuk nomor ujiannya silahkan dikosongkan dulu ya, jangan dulu diisi karena belum memiliki nomor ujian ya, jangan dulu diisi. Terus sama juga ada hubungan keluarga, silahkan diisi seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya. Hubungan keluarga kalau misalnya hubungan dengan peserta tesnya mungkin ayah kandung, ibu kandung, silahkan diisi sama ya. Lalu ada tempel meterai, lalu tanda tangan. Berkas selanjutnya yaitu ada surat keterangan tidak melakukan KKN. Ini juga sama kurang lebih biodatanya semuanya diisi. Tapi untuk nomor pesertanya dikosongkan saja ya karena belum ada nomor peserta ya. Yang berkas yang ditempelkan meterai silahkan tempelkan meterai lalu Berkas selanjutnya yaitu surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Ini juga sama ya. Kurang lebih sama semua, biodatanya wajib diisi ya dan ditandatangani. Berkas berikutnya yaitu surat pernyataan tidak mendukung atau tidak ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sama juga silahkan diisi biodatanya selengkap ya. Alamat yang diisi ini alamat sesuai dengan KTP domisili teman-teman. Dan yang terakhir yaitu surat pernyataan tidak mengundurkan diri. Ini pun sama, silahkan diisi biodatanya selengkap-lengkapnya ya. Biodatanya bisa diisi selengkap-lengkap. Dan yang terakhir yaitu pas foto ya. Pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar. Untuk OAP ya, orang asli Papua ya, itu teman-teman harus melampirkan surat keterangan kepala suku ya, itu bagi yang orang asli Papua. Dan setelah semua berkas yang tadi saya sebutkan itu sudah lengkap ya, teman-teman bisa memfotokopi ya dalam rangkap 4 ya. Nanti dalam rangkap 4 itu teman-teman bisa pisahkan ya di map-map 4 rangkap. Untuk map-mapnya sendiri itu berbeda-beda ya. Untuk Bintara, Tamtama, Akpol beda-beda. Untuk map Taruni Akpol itu menggunakan map berwarna merah. Sedangkan untuk map Bintara itu menggunakan map berwarna kuning. Untuk Bintara Bakomsus Kesehatan menggunakan map berwarna hijau. Dan untuk Bintara menggunakan map berwarna biru. Mapnya sendiri yaitu map bermerek Biola atau tidak Diamond ya, hanya 2 merek itu saja yang dipakai, selain dari itu tidak dipakai. Setelah teman-teman sudah fotokopi sebanyak 4 rangkap, sudah dipisah-pisahkan ke dalam mapnya. Untuk map pertama ya, itu teman-teman bisa lampirkan SKCK yang asli dan juga fotokopi legalisirnya.
terus surat kesehatan yang asli dan juga fotokopi legalisirnya. Untuk pas foto yang 10 lembar itu hanya di satu map saja ya. Jadi tidak setiap map itu ada 10 foto, tidak. Jadi foto itu hanya 10 saja ya yang teman-teman taruh di map pertama tadi. Untuk surat daftar riwayat hidup ini ya, biasanya kalau teman-teman hasil download dari web itu dia belum ada Polda seperti ini ya. Ini belum ada. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa rubah sendiri sesuai dengan Polda teman-teman mendaftar ya. Misalnya kami di Papua Barat, berarti teman-teman bisa mengisi di sini Polda atau di sini daerah Papua Barat ya. Ada juga di surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri ya. Ini juga teman-teman bisa diganti dengan daerahnya daerah Papua Barat. Dan untuk di lembar kedua surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri ini ya, biasanya kalau dari websitenya itu untuk pasal 7-nya ini ya, untuk bagian pertama pihak kedua belah pihak ya, yang paling ujung ini untuk kotanya di sini teman-teman bisa taruh kota sesuai kota Polda teman-teman ya. Kalau misalnya kita di Papua Barat Daya sini kotanya Poldanya kan di Manokwari, makanya di sini kita isinya kotanya Manokwari. Ya, isinya kotanya Manokwari. Kalau teman-teman bisa isi kota sesuai dengan kota tempat pendaftaran teman-teman atau poldanya ya. Ya, untuk titik-titik yang di atas tanda tangan teman-teman ini nanti ya bisa diisi tempat, tanggal dan juga bulannya. Nah, untuk tempat dan bulannya ini kalau bisa diisi semuanya sama ya, sama dengan surat permohonan dan juga seluruh berkas yang ada di sini ya, diisi semuanya sama. Oke, demikian penjelasan singkat saya mengenai berkas administrasi yang harus teman-teman lengkapi. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga video saya ini jika bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.